kere baco kere tayo waricho Kepulauan Mentawai terdiri atas gugusan pulau terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Berdasarkan data BPS tahun 2003, gugusan pulau di Kabupaten Mentawai berjumlah 323 yang diklasifikasikan sebagai pulau-pulau kecil. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat 4 pulau yang relatif besar yang menjadi tempat hunian penduduk, yakni Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Secara administratif, Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten sendiri sejak tahun 1999 dan berpisah dengan kabupaten induknya Padang Pariaman. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di Pulau Sipora, tepatnya di Tua Pejat. Sejak berpisah dari kabupaten induk, Mentawai menjadi satu-satunya kabupaten kepulauan yang ada di Sumatera Barat. Mentawai ini terdiri dari 4 pulau besar ya, 4 pulau besar, yaitu Sipora, Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Hubungan antara satu pulau ini memang sangat jauh, ada berjarak 60 mil. Ya. Misalnya Pulau Sipora dengan Pagai Utara Selatan itu bisa mencapai 70 mil. Sehingga waktu yang dibutuhkan apabila kita memakai kapal perintis itu bisa 8 jam. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan bantuan juga oleh pemerintah pusat, sekarang kita sudah ada kapal perintis. Di setiap 3 kali sekali perintis ada yang Padang Mentawai, Tua Pejat, Sikakap, dan Muara Kelebuluan. Dan juga pulang pergi. Di samping itu dengan adanya investasi swasta yaitu Mentawai PES, itu jarak antara Padang dan Mentawai ini sudah semakin dekat. Yang selama ini dengan kapal perintis ini tetap berlanjut, tapi kita juga ada swasta Mentawai PES yang jarak Mentawai yang biasa kita tempuh selama 8 jam sampai 10 jam, sekarang bisa 3 jam. Masyarakat Kepulauan Mentawai terdiri dari suku Mentawai sebagai penduduk asli yang telah berbaur dengan pendatang seperti suku Minang, Jawa, Batak, Nias, serta keturunan Cina. Masyarakat asli Mentawai lebih banyak menetap di pedalaman, bekerja sebagai petani, berladang, dan memanfaatkan hasil hutan. Menurut beberapa sumber, masyarakat Mentawai berasal dari Pulau Siberut yang bermigrasi ke beberapa pulau. Pengakuan masyarakat adat dan masyarakat budaya bahwa masyarakat Mentawai yang berkembang sekarang ini tidak bisa dipungkiri lagi dari Siberut, tepatnya di Sematalu.
agak jauh dari pantai baratnya arah ke sana. Memang bagaimana pengembangan berikutnya. Jadi masyarakat itu baik yang berkembang sekarang yang ada di Spora maupun yang ada di Sikakap, itu semua mengakui asal nenek moyang mereka ini dari Siberut, Simatalu. Dan salah satu konon kabarnya ini, mengapa orang berpindah? Karena mungkin pada waktu itu perang antar suku, bergeser, dapatlah pulau ini. Nah, tanah leluhur mereka dan tanah kepemilikan mereka ini baik di Siporo maupun di Sikakap sekarang ini tak mengakui di Siberut, karena mereka menceritakan bagaimana suku ini kalau seperti Kasa Kerebau ini. Tanah ulat kita ada di Siberut, yang dapat sekarang ini tidak menjadi bagian daripada Siberut. Nah, itu yang jadi secara umum pengakuan masyarakat dan sampai sekarang diakui kami berasal dari Siberut. Dari Kota Padang, Pulau Siberut dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam menggunakan kapal cepat. Muaro Siberut dihuni kurang lebih 3.000 jiwa dengan luas daerah sekitar 11.000 hektar. Di sini bermukim penduduk dari beragam etnis, 80% diantaranya adalah pendatang. Untuk ekonomi masyarakat Muara Siberut pada umumnya itu lebih banyak pegawai negeri atau PNS dan juga nelayan ada di pesisir pantai, dan juga ada petani di daerah dusun pedalaman. Jadi bermacam-macam pola hidup masyarakat desa Muara Siberut. Masyarakat asli suku Mentawai hidup di pedalaman Pulau Siberut seperti di desa Madobak, Matotonan, Butui, dan Roddok. Untuk mencapai beberapa daerah tersebut digunakan perahu kecil atau masyarakat setempat menyebutnya pompong. Masyarakat asli Mentawai menetap di tengah hutan yang berada di sepanjang aliran sungai. Hutan dianggap kawasan tinggal yang ideal dengan pola hidup keseharian masyarakat asli suku Mentawai. Masyarakat suku Mentawai lebih senang tinggal di uma yang bangunannya terbuat dari kayu yang tumbuh di dalam hutan-hutan. Nenek moyang orang Mentawai dahulunya hobi berburu. Mereka sangat mahir berburu, terutama si Kerei atau kepala suku masyarakat Mentawai yang sangat disegani.
Sikerei adalah dukun yang percaya terhadap keberadaan roh serta alam gaib. Mereka memegang peranan penting, terutama dalam memimpin upacara-upacara adat serta proses penyembuhan berbagai penyakit. Kehidupan masyarakat Mentawai yang bersahabat dengan alam menjadikan Sikerei selalu menggunakan tanaman dan daun-daun sebagai pelengkap ritual yang akan dilakukannya. Jadi giri bagana puri manua. Tade dulu baru gereja. Orang bangis itu ada kali itu ada puri manua kali itu ada. Sungai, satu aku. Sama seperti daerah lainnya, masyarakat suku Mentawai juga memiliki tarian asli yang biasanya ditampilkan pada saat upacara adat. Tarian mereka biasanya lebih bertemakan kepada kehidupan hewan yang banyak dijumpai di tengah hutan. Tarian Bilau itu adalah tarian asli tradisional Mentawai yang menceritakan kehidupan Bilau bersama dengan masyarakat umumnya di Mentawai. Karena di Mentawai itu dikenal dengan meramu, berburu dan bercocok tanam. Di mana kehidupan Bilau hampir seiring dengan kehidupan manusia yang di hutan. Maka itu yang ditirukan oleh Sikerei Mentawai. Dan Bilau itu atau uliat itu sangat identik dengan apa yang ditirukan dengan kehidupan Siamang atau Bilau.
Keindahan alam dan keunikan Siberut dengan kehidupan masyarakatnya yang masih alami sudah tidak menjadi rahasia lagi. Siberut telah menjadi magnet bagi wisatawan, terutama turis mancanegara yang ingin melihat dari dekat keindahan alamnya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa Siberut juga memiliki cerita penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Mentawai pernah menjadi daerah jajahan Belanda. Itu bisa kita lihat karena memang Mentawai ini kan berhadapan langsung dengan Samudera India. Dan merupakan tempat yang sangat strategis untuk membuat pertahanan-pertahanan ya. Jadi informasi ini yang mungkin sudah hilang dan belum tergarap, dan dengan adanya ini pemerintah daerah mencoba memunculkan lagi bahwa bisa mendokumentasikan ini dan ini bisa menjadi sejarah lagi. Belanda pernah menduduki Pulau Siberut. Namun kedatangan mereka tidak semata-mata untuk menjajah, namun mereka melakukan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit. Belanda masuk tahunnya tak tahu, tanggalnya tak tahu. Tapi pekerjaan Belanda itu bikin jalan, bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin apa, pokok pembangun lah. Masuk Belanda ke Mentawai ini dia pakai kapal, dia bawa senjata, dia punya alat semuanya, itu dokternya, polisinya semuanya ada. Orang karyawannya, orang serant itu anak apa, orang rantai, anak buahnya itu dijajah untuk kerja, membantu dia kerja. Diambil lagi Mentawai 1 tahun 3 kali dibawa ke Siberut ini Kontoroyong, membersihkan, bikin jalan sampai ke Matotonan, sampai ke Ture, itu kerja Belanda. Jadi mereka masuk ya sambil kalau secara selain ini untuk pertahanan daerah mereka menghadapi musuh karena daerah terluar, dan beberapa misi lain terkait dengan pengembangan agama karena didampingi oleh Belanda dan misi-misi misionaris.